Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Fahrezi, NRP 50172510009 dari kelas Komputasi Geofisika B. Eh, di sini saya akan membuat sebuah program untuk menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi dari sekumpulan data. Oke, yang kita lakukan pertama-tama adalah membuat eh, inisialisasi variabel yang akan kita gunakan. Oke. Jadi variabel di sini eh, fungsinya n ini adalah banyaknya jumlah data, sum x adalah jumlah seluruh data, dan sum x kuadrat ini adalah jumlah kuadrat seluruh data. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi input untuk memasukkan berapa sih kita akan membuat data tersebut. Kita akan membuat eh, input untuk memasukkan nilai n. N sama dengan oke. Setelah itu kita akan membuat eh, pengulangan atau looping dengan menggunakan fungsi for, ya. Jadi fungsi for itu kita bisa menentukan berapa kali pengulangan. Contoh kita akan membuat 5 kali pengulangan, berarti di sini kita tinggal masukkan nilai n-nya itu 5. Di for. Nah, I sama dengan 1,2 n. Jadi nilainya ini adalah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai n. Nah, nilai yang diinput di sini. Oke. Setelah itu kita buat eh ya, kita buat untuk memasukkan nilai, kita akan membuat input untuk memasukkan nilai yang akan dihitung pada sum x dan sum x kuadrat. Input X. Oke, selanjutnya kita akan membuat program untuk menghitung menjumlah semua data. Itu pertama sum x sama notebook. Nah, jadi sum x ini nanti untuk inputan pertama, contoh kita masukkan nilai 1, berarti sum x di sini akan bernilai 1. Karena ini sum x-nya 0, terus ditambah x yang kita input tadi 1, maka akan menghasilkan nilai 1. Lalu ketika kita memasukkan nilai yang kedua, menginput masukan yang kedua, contoh kita masukkan nilai 2, berarti sum x-nya akan berubah menjadi 3, yaitu sum x tadi kan yang pertama menjadi 1, lalu ditambah 2, dan hasilnya adalah 3. Lalu kita akan membuat program yang sama untuk sum x kuadrat, sama seperti itu, bedanya nanti kita akan tambah dengan
X kuadrat. Oke, baik. Setelah kita, oh salah. Setelah kita masukkan nilai tadi, kan akan terproses ke sum X dan sum X kuadrat. Nah, lalu selanjutnya kita akan memberikan fungsi N untuk mengakhiri perulangan ini ketika nilainya sudah eh, sesuai dengan yang kita masukkan dalam input N. N yang ini ya, N. Oke, selanjutnya kita akan masukkan rumus untuk rata-rata dan standar deviasinya. Nah, so, tambah si rumusnya adalah, maaf Pak, saya lupa. Standar deviasi rumusnya adalah apa? Oke. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil perhitungan dari rumus ini dengan menggunakan fungsi fprintf untuk menampilkannya di command window. Pertama, kita sama dengan sen 4.2f per eh, garing kebalik n ini menandakan adalah 4 ini sebagai 4 eh, variasi angka, lalu 2f ini untuk dua angka di belakang koma, dan garing kebalik, aduh, garis miring n ini mm, untuk membuat line baru setelahnya. Oke, oke, dengan ini koma yang kita akan tampilkan adalah X. Oke, sama sama step seperti ini kita lakukan, kita tinggal copy paste saja. Tuh, ya,
Oke, oke, kita akan coba dengan run dengan mengklik F5. Oh, belum kita save. Duh, bentar, bentar. Oke. Nah, kita akan mencoba untuk memasukkan banyaknya nilai angka itu, banyaknya jumlah angka itu adalah misal 4. Nah, masukkan nilai pertama 1, nilai kedua 2, ketiga, keempat 4. Yes. Nah, di sini terlihat nilai rata-rata dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ini adalah 2,5 dengan standar deviasi yaitu 3,87. Artinya eh, codingan ini atau code ini sudah benar sesuai fungsinya yaitu looping dengan menggunakan for yang dimana kita bisa mengatur seberapa banyak data yang akan kita input. Selanjutnya, jika kita tidak tahu berapa data yang akan kita input, kita bisa menggunakan fungsi yang satunya, yaitu fungsi while. Oke, mari kita coba. Kita buat di Peru. Nah, while ini kita akan looping sesuai dengan syarat yang kita berikan. Contoh, oh sebentar. Nah, while ini ketik contoh while x. Nah, di sini while x lebih besar sama dengan 0. Ketika nilai yang kita masukkan lebih besar atau sama dengan 0, artinya nilai yang positif, maka eh, akan terus mengalami looping sampai nilai yang kita masukkan itu bertentangan dengan syarat ini, yaitu nilai di bawah 0, nilai negatif. Jadi, ketika kita masukkan nilainya positif, maka dia akan terus looping, terus mengalami pengulangan sampai dia mendapati input yaitu angka negatif. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membuat eh, codingan untuk fungsi n ini untuk menyimpan banyaknya x yang telah dimasukkan. N. Oke, benar. Nah, lalu di sini setelah kita masukkan nilai, kita akan membuat untuk memasukkan nilai selanjutnya sama seperti ini. Buat X input masukkan nilai X. Mari kita coba run. Oke. Tuh,
Oke, masukkan nilai X. Sama kita akan masukkan satu. Oh, ini maaf, sebentar. Kita hentikan dulu supaya. Nah, oke. Nah, oke, kita run lagi. Kita akhiri dulu lah. Oke, oke. Oke, masukkan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, looping ini eh, tidak akan berhenti jikalau nilainya itu yang kita masukkan adalah positif. Ketika kita masukkan nilai negatif, maka program ini akan langsung menampilkan ini, akan langsung ke sini. Di loopingnya akan berhenti dan langsung dieksekusi di sini. Oke, kita coba kita masukkan nilai min satu, kita enter. Oh, aduh, bentar. Nah, maka akan muncul nilai rata-ratanya yaitu 4,5 dengan nilai standar deviasi 17,15. Selanjutnya saya akan eh, memodifikasi codingan ini untuk menghitung eh, dua jumlah data yang diberikan pada Excel. Oke, mana ini cara share screen-nya? Oke, kita modifikasi dulu hmm, untuk menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi dari dua data sekaligus. Oke, jadi yang pertama untuk looping for. Nah, ini berarti kita akan tambahkan lagi. Oh, sebelum itu kita akan menambahkan variabelnya terlebih dahulu. Contoh variabel untuk data yang kedua adalah satu, kemudian satu, dan nah, sum X yang kedua itu adalah sum X1. Lalu untuk sum X yang kedua, ini aja. Tuh, ini kuadrat satu sama dengan nol. Nah, di sini kita akan membuat fungsi lagi sama seperti sama seperti ini, tapi kita akan menggunakan variabel yang baru, yaitu variabel n1, sum x1, dan sum x kuadrat 1. Oke, kita salin saja sama. Nah, jadi nanti setelah kita memasukkan data yang pertama, dan sudah selesai, nanti kita akan diminta untuk memasukkan nilai data yang kedua, yang ini. Lalu setelah selesai akan dieksekusi di program yang ini, dieksekusi pada rumus, dan akan ditampilkan pada command window. Oke, pertama, karena di sini di Excel yang diberikan, sebentar saya coba share. Sebentar.
Sebentar, saya akan tampilkan datanya terlebih dahulu. Nice. Gimana cara sharing? Aduh, aduh, aduh. Sebentar, sebentar. Sebelum kita ubah terlebih dahulu. Oh, ini nggak bisa ya. Oke, kita share screen saja. Oke, oke, kita share screen saja. Waduh. Oke, baik. Nah, di sini, nah, 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 di sini sudah terlihat bahwa data yang pertama adalah depth, lalu yang kedua adalah velocity. Nah, kita bisa sedikit rubah di sini. High velocity. Nice. Hmm, velocity lalu depth ya. Oke, kita urutkan saja. Hmm, 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 hmm. Oke, di sini di yang looping kedua ini kita akan sedikit modifikasi pada ini. Oke, biar punya N1 untuk membedakannya dengan yang loopingan pertama. Input, oh ini jangan input, oh ini X1 lah, satu, terus ini satu, X satu. Oke, di sini kita akan membuat bahwa nanti nilai yang ditampilkan itu adalah nilai rata-rata, terus eh, tambah kurang standar deviasi. Jadi nanti di sini adalah nilai untuk depth dan di sini nilai untuk velocity. Jadi kita tidak membuang banyak ruang lah. Kita gabung saja antara nilai rata-rata dan depth. Oke. Hmm. Yes. Oke, di sini harusnya kita kasih tanda tambah kurang. Oke, break dulu. Oke, close. Oke, nah ini X bar, koma, st, def. Oke. Oh, jadi, oh ya, kita akan membuat rumusnya ini, membuat rumus ini lagi dengan n x yang berbeda, dengan variabel yang berbeda. Aduh, duh. Nah, rumusnya tetap sama, tetapi kita cuman membedakan variabelnya saja supaya tabrakan. Nah,
X per 1 sum X 1 per 1 sum X. Oh, ini belum ya? Jadi kita masukkan semua. Oke, kita rubah semuanya em, hingga sama dengan variabel yang baru tadi. Oh, no, no, no. Ini ya, sum X sum X N delta N delta 1. Nah, oke, kita akan merubah, kita akan memberikan yang ini tadi kan nilai depth, lalu yang ini adalah nilai untuk velocity. X bar 10 depth 10. Oke, sebelum kita memasukkan data dari Excel ini ke codingan MATLAB, kita akan mengujinya terlebih dahulu apakah codingan ini terdapat kesalahan atau tidak. Oke. Baik, kita akan, nah ini contoh 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, masukkan lagi N. 2, coba 2. Oh, hmm. Oh, di sini seharusnya adalah N1 ya. Sebentar, sebentar. Oke, biar tidak bingung adalah masukkan jumlah item. Oke, kita akan, oke, kita akan mencobanya lagi. F5. Jumlah data depth contoh 3 saja. 1, 2, 3. Nah, kita masukkan jumlah nilai velocity, data velocity-nya 2, 1, 2. Nah, oke, jadi codingan ini telah berhasil untuk menjumlahkan nilai rata-rata, untuk menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi dari dua data. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan data ini, data pada Excel ke codingan MATLAB. Kita akan menghitungnya dengan codingan kita. Oke, kita akan masukkan manual satu-satu. Baik, yang pertama, oh, oke, pertama-tama 5. Jumlah data depth di sini adalah 25 data. Sama. Nah, masukkan nilai depth. Terus 137,5, 175, 212, 5, 250, 287,5, 325, 362,5. Maaf pakai titik. 362,5, 400, 437, 5, 512,5.
enam 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 dua lima terus tujuh tiga lima 1000. Oke, kita diminta untuk memasukkan jumlah eh, banyaknya jumlah data velocity. Ya, jumlah banyaknya jumlah data velocity sama dengan depth yaitu 25. Kita akan masukkan satu persatu data yang ada di sini. Kok nggak bisa diklik? Aduh, dari dulu. Oke. Loh, maaf, maaf. Ini 25, 75, 25. Wow, wow, wow. Kita di sini salah memasukkan. Hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm, hmm. Masukkan nilai ya. Kita masukkan 1660-nya dua kali. Oke, tak apa. Kita lanjutkan saja. Kita lewati. Karena ini cuman sebagai contoh. Dan tadi kan program kita sudah berjalan dengan baik. Oke, nanti kita akan mengulangi lagi perhitungannya di eh, pengulangan atau looping pada fungsi while dengan syarat yang tadi ya. Oke, maaf, saya kurang teliti ternyata. Oke, baik, Pak, izin sebentar mengecas. Saya kehabisan baterai. Ih, oke, baik, kita akan lanjutkan.
Pencet. Ah, waduh, baik Pak, kita akan mulai dari nol lagi ya. Oke, oke, oke. Kita akan mulai dari nol karena ada kesalahan data. Ya, sekalian kita tadi membenarkan untuk data velocity yang double tadi ya, Pak. Oke, jadi jumlah datanya adalah 5. Kita masukkan 100. Oh, mungkin biar enak penulisannya saya akan buat dulu aja ya, Pak. Bentar. Baik, aduh. Baik, maaf. Saya menginput nilainya double lagi, Pak. Oke, kita coba nanti yang...
Oke, jadi di sini sudah terhitung bahwa nilai rata-rata dari debt adalah 550 dengan standar deviasi 6.623,82 dan nilai rata-rata dari velocity adalah 1.822,19 dengan standar deviasi 3.640,5. Oke, jadi hmm, codingan ini dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dan velocity menggunakan metode pengulangan looping for dengan kita memasukkan eh, jumlah datanya terlebih dahulu, banyaknya jumlah data terlebih dahulu. Oke, jadi codingan ini bisa digunakan walaupun kita harus menginput angkanya itu manual. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk pengulangan yang while. Tadi ini kan for. Jadi kita cukup salin saja, terus kita modifikasi sedikit di sini. Oke, boom. Kan masukkan jumlah data dari sama seperti ini tadi akan membuat eh, fungsi looping while dengan syarat bahwa nilai tersebut positif dan jika nilainya negatif maka looping akan berhenti. Oke, di sini kita akan mengganti next input masukkan data depth. Nah, if oh ya while oh ya ya while x ini besar dengan nol. Lalu kita buat ya ini kita pindahkan ke bawah depth selanjutnya selanjutnya di sini kita akan membuat fungsi untuk codingan untuk variabel yang n untuk menghitung banyaknya jumlah data dari nilai dari inputan kita yang pertama yang ini. Oke, n n n oke, seperti ini. Selanjutnya sama kita akan merubah pada eh, pengulangan yang kedua untuk data yang velocity kita ubah masukkan data velocity gitu. Well, dengan syarat X ini besar sama dengan nol. N satu sama dengan N satu ditambah oleh satu. Oke, lalu kita pindahkan ke sini untuk
Hmm, Menginput nilai selanjutnya. Input velocity. Baik ketika data yang kita input itu angkanya positif, maka dia akan terus melakukan pengulangan sampai data yang kita input itu keluar dari syarat ini, yaitu negatif, angka negatif. Oke, untuk rumusnya sama, kita cuman ubah bagian untuk fungsi pengulangannya saja. Jikalau tadi kita memasukkan dulu, eh, kita akan mengulang sampai berapa kali. Nah, di sini kita akan mengulang dengan ulangan tak terbatas jikalau kita tidak memasukkan nilai minus dan ketika kita tidak menyimpang dari syarat. Oke, kita akan coba eksekusi apakah fungsinya berjalan. Oke. Nah, kita mencoba ya di sini kita akan masukkan derajatnya dua. Ke- Nah, ketika kita akan mengakhiri loopingan ini untuk mendapatkan hasil, kita akan eh, memasukkan angka negatif supaya dia itu loopingnya berhenti. Sa- eh, karena angka negatif kan tidak memenuhi syarat pada while. Yang kita tentukan. Kita coba enter. Nah, kan dia langsung berubah ke data velocity. Jadi dari sini berakhir, lalu ke sini, lalu setelah data velocity berakhir akan dieksekusi di sini dan akan terpampang di command window dengan Shift Green F ini ya. Oke, kita coba dua satu. Oke, mengakhiri untuk. Oke, terbukti bahwa fungsi while ini pengulangan while atau looping while ini berfungsi ya, berfungsi sama dengan eh, looping for tadi. Bedanya ketika kita mengetahui jumlah datanya, maka kita bisa menggunakan looping for. Dan ketika kita tidak tahu datanya itu berapa, mungkin banyak ya, kita bisa menggunakan while ini karena kan dia akan terus looping sampai ada masukan nilai yang tidak sesuai dengan syarat. Oke, di sini kita akan mencoba menghitung nilai depth dan velocity pada tabel Excel menggunakan codingan ini ya. Oke, kita mulai lagi. 5, loh, maaf, 5, depth. Oke, saya tadi sudah foto. Terus, eh, hmm, oke, oke, oke. Data yang saya masukkan salah. Kita ulangi lagi dari awal. Oke, pertama
Terus kita akan ganti memasukkan nilai velocity.
Oke, di sini kita akan menampilkan nilai dari rata-rata depth dan nilai dari rata-rata velocity. Oke, kita masukkan angka -1 untuk memunculkan semuanya. Untuk menghitung ini, untuk menghitung looping dan akan dieksekusi pada baris ini. Oke. Nah, jadi di sini terlihat bahwa nilai rata-rata dari depth adalah 550 dengan standar deviasi 6.623,82. Lalu nilai rata-rata dari velocity dan standar deviasinya adalah 1821,82 untuk nilai rata-rata dan 3.655,21 untuk nilai standar deviasi. Oke, jadi kesimpulannya adalah for itu kita gunakan apabila kita telah mengetahui banyaknya jumlah data dan while akan kita gunakan ketika kita tidak tahu jumlah datanya itu berapa. Jadi kita bisa menggunakan while karena sistematis dari while ini dia akan terus looping apabila eh, angka yang kita input data yang kita input itu positif atau sesuai dengan syarat ini ya, lebih besar atau sama dengan nol. Dan ketika kita memberikan nilai negatif, maka loopingan tersebut akan berhenti, lalu sistem akan mengeksekusi eh, coding setelahnya, yaitu ini ketika tadi ini sudah kita input semua, terus kita masukkan nilai -1 atau nilai negatif lainnya, maka akan beralih untuk mengeksekusi code yang ini. Lalu ini ketika kita beri -1, maka akan mengeksekusi ini fprintf dengan rumusnya ini. Ini adalah rumus dari nilai rata-rata dan standar deviasi. Mungkin cukup sekian video coding dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan, penjelasan, maupun lainnya, saya minta maaf. Sekian dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.